Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Septianati Astuti, NIM B11 2019 05843. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil observasi saya terhadap rias pengantin by Tata Rita Makeup. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hasil pembuatan PPT saya atau PowerPoint saya berdasarkan data yang telah saya buat di makalah beberapa minggu yang lalu, dan saya akan menjelaskan step by step tentang hasil perhitungan menggunakan Form for Windows. Berikut ini saya akan share screen tentang PowerPoint-nya. Baik, di sini sudah muncul di tampilan layar. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa observasi yang saya lakukan ini observasi terhadap ibu saya sendiri, karena beliau membuka rias pengantin sudah sejak 2016, dan sebenarnya itu yang membuka ibu, cuma yang memodalkan ibu, cuma saya yang menjadi muanya. Saya bekerja sama ibu. Kemudian kita langsung aja lanjut. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian productivity, forecasting, dan strategis lokasi. Dan yang kedua, tentang data dan hasil perhitungannya. Yang ketiga, hasil screenshot dari perhitungan Form for Windows. Dan yang keempat adalah rangkuman dan hasil saran yang saya berikan. Lanjut, berikut ini adalah profil tentang Tata Rita Makeup yang alamatnya di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 25, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, yang berdiri sudah sejak 2016 sampai hingga kini. Dia memiliki jumlah karyawan 5 orang. Dan di sini terdapat gambar look makeup. Bagian kiri adalah look makeup untuk lamaran, graduation, atau pre-wedding, dan yang ke samping kanan itu adalah look hairdo untuk pesta. Next. Pengertian dari productivity, ya. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari productivity, yaitu untuk mengukur efisiensi seseorang, mesin, suatu pabrik, atau sistem yang dapat mengubah input atau suatu pemasukan menjadi sebuah output yang diinginkan. Jadi, di sini itu productivity itu merupakan sebuah pengukuran atau hasil perhitungannya. Dan berikut ini contoh productivity menurut saya yang secara umum harus kita ketahui, yaitu menciptakan nilai guna. Ya, yang kedua menambahkan nilai guna. Kemudian maksudnya untuk menciptakan nilai guna itu apa sih? Sebenarnya untuk menciptakan nilai guna itu proses produksinya berfungsi untuk menciptakan nilai guna dalam suatu barang. Jadi harus memiliki nilai gunanya itu apa dalam suatu barang tersebut gitu. Jadi untuk menambah nilai guna itu maksudnya adalah proses produksi itu harus menambah nilai guna barang yang awalnya telah mempunyai kegunaan tertentu sehingga memiliki nilai guna yang bertambah lebih bagus, lebih baik, dan lebih berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian forecasting. Di sini forecasting memiliki arti suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan untuk pendekatan kualitatif atau dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, baik secara diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan, untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Jadi untuk forecasting ini kita bisa memperkirakan 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, asal kita masih memiliki data bulan-bulan sebelumnya untuk mendapatkan hasil tersebut atau untuk mendapatkan hasil peramalannya. Namun
forecasting sendiri itu memiliki banyak arti menurut para ahli seperti productivity. Jadi ada arti yaitu peramalan, yaitu seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Ada juga yang mengatakan perhitungan yang objektif dengan menggunakan data-data masa lalu. Terus ada juga yang mengatakan proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang. Nah, untuk arti-arti forecasting itu adalah arti-arti yang sudah tercantum dalam pengertian di layar tersebut. Kemudian free forecasting sendiri itu memiliki jenis-jenis modal forecasting. Jadi itu ada jenis modal rata-rata bergerak atau moving average, dan ada metode naif. Ya, metode naif itu adalah metode yang dapat kita temui jawabannya tanpa kita harus melakukan perhitungan. Jadi tanpa melakukan count from windows, kita juga udah tahu bahwa hasil next periodenya ada sekian. Kemudian untuk strategis lokasi, yaitu merupakan penentuan suatu perusahaan dalam menentukan lokasi. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan, Mbak. Menentukan suatu lokasi di suatu daerah yang mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Yang dimaksud di sini adalah strategis lokasi ini untuk menentukan 2 atau 3 lokasi atau bisa lebih agar kita bisa menentukan lokasi manakah yang cocok atau yang dapat memberikan profit untuk usaha atau untuk sebuah toko ataupun apapun itu yang dapat kita buka. Jadi sebuah usaha atau toko yang akan kita buka tuh di kota manakah yang dapat menghasilkan profit yang lebih banyak gitu. Next. Di sini saya telah menampilkan hasil screenshot productivity yang menggunakan metode productivity single factor. Di sini yang dimaksud single factor adalah dalam kita menggunakan atau kita masuk ke dalam software form for Windows, kita memilih untuk memilih Windows, kemudian productivity, kemudian kita memilih yang bawah file itu, kita memilih yang metode single factor. Single factornya itu maksudnya itu bukan kita memilih ya, cuma itu dalam periodenya. Jika kita menulis periodenya 1, berarti itu masuknya ke single factor. Nah, di manakah yang kita tanyakan gitu? Nah, di sini ada jawaban 0,000475 untuk tenaga kerja, reductivity-nya. Kemudian ada metode productivity multifaktor. Di sini adalah data periode yang dimasukkan itu berdasarkan ini data yang kita buat, kita observasi. Nah, dari A sampai K ini, datanya ada berapa nih? Ada base makeup, lipstick, eyeshadow, dan segala macam sampai highlighter. Nah, hasilnya adalah 0,000033. Jadi, 29040000 ini adalah periode 1. Yang dimaksud adalah total dari keseluruhan input tersebut. Kemudian next. Kesimpulan pada produktivitas multifaktor menurut aku adalah produksi atau pelayanan tata makeup kurang produktif karena nilai hasil perhitungannya kurang dari 1. Karena yang dinyatakan produktivitas produktif itu adalah jika produktivitasnya lebih dari 1. Kemudian saran saya, sebaiknya tata makeup bisa bekerja sama dengan studio foto atau agensi modeling. Kenapa saya bilang begitu? Karena studio foto selalu memberikan arahan jika ada yang booking. Ibarat kata ada yang booking, Kak, saya mau foto studio. Pasti pihak studio tuh bisa mengatakan bahwa paket makeup lebih murah. Nah, itu yang dinamakan kerjasama. Sedangkan yang agensi modeling itu adalah kita bisa memberikan support system atau endorsement ya di balik layar agar para modeling bisa membantu nge-up atau memberikan iklan gratis terhadap kita. Jadi teman-teman terdekat, kerabat, ataupun siapapun itu bisa menerima atau mengetahui siapa tata makeup tersebut. Untuk menambah jam kerja karyawan, itu memerlukan sebuah periklanan juga, karena semakin kita memiliki banyak pembooking atau banyak klien, maka jam kerja karyawan juga akan bertambah. Dan menambah portofolio itu termasuk salah satu cara yang harus yang penting sebagai muak, karena itu merupakan sebuah
trik atau strategis untuk bisa meningkatkan kuantitas output yang dihasilkan. Oke, next. Forecasting. Di sini yang bagian kiri kita terdapat tabel ya, ada Agustus sampai Mei ya, menggunakan metode moving average, yaitu rata-rata bergerak. Di sini udah ada hasilnya. Nah, di sini saya mohon maaf karena di sini saya melakukan kesalahan penulisan, harusnya adalah 14,4 ini berada di bawah 18. Cuma di sini harusnya 13, sekian. Tadi saya sudah mencari, karena ini udah berhubung jadi saya nggak bisa mengubahnya lagi karena keterbatasan waktu. Mohon maaf Bapak. Oke, saya lanjut Bapak. Untuk moving average ini, kita yang ditanyakan berdasarkan data yang saya observasi adalah 5 bulan ke depan. Jadi kita bisa mencari mulai dari Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Mei ini adalah bulan kelima yang harus kita cari. Berapa periodenya, next-nya itu berapa. Kalau kita menggunakan moving average, kita perlu menggunakan sebuah form for Windows untuk memudahkan kita. Ya, kita bisa langsung aja memilih membuka softwarenya form for Windows, kemudian kita memilih Windows forecasting, kemudian kita memilih time analysis, series analysis, kemudian kita bisa langsung aja mencari periodenya berapa, kemudian kita mengisi inputnya, kemudian kita langsung aja mengecek 5 bulan ke depan, kita langsung aja mengetik. Ya, kemudian setelah itu akan mendapatkan hasil 14,4. Nah, ini untuk hasil di bawah 18 pada bulan Mei. Oke, lanjut pada metode naif pada forecasting. Metode naif ini adalah metode yang tidak dapat terverifikasi atau valid karena metode ini tuh bisa dinyatakan atau bisa diungkapkan tanpa harus mencari. Jadi apabila bulan sebelumnya adalah 18, maka next periodenya adalah 18. Ini bisa dalam perhitungan Bordon, ibarat kata perhitungan yang kita tanpa mencari kita sudah mengetahui jika pertanyaan adalah metode naif. Dari hasil perhitungan metode naif tersebut, kita bisa memiliki saran nih, jika kita meningkatkan pelayanan booking dapat dilakukan dengan melakukan pemasaran yang lebih intensif melalui iklan, memanfaatkan media sosial, melakukan perform di pagelaran ataupun di support system di event-event modeling, kemudian di dalam bazar ataupun apapun itulah. Jadi itu merupakan salah satu pelayanan booking yang dapat meningkatkan profit muat tersebut. Next. Yang terakhir ada strategis lokasi. Di sini Tata Rita Makeup memiliki 3 lokasi yang dipertimbangkan secara matang berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel. Di Purwodadi, ada di Pati, ada dan di Demak. Nah, di ketiga kota ini saling berdekatan dan memiliki jarak yang lumayan juga, lumayan dekat. Jadi Tata Rita Makeup telah membuka atau memperhitungkan melalui form Windows dan Pati merupakan hasil yang paling tertinggi. Nah, hasil paling tertinggi ini nah, ini sebenarnya harusnya Pati menjadi tujuan pertama kita. Jadi itu tujuan untuk menentukan lokasi itu bukan karena hasilnya tuh enggak, cuma karena grafik ini. Jika grafik ini titik potong yang pertama ya, berarti sini itu adalah Purwodadi, maka jawabannya adalah Purwodadi. Karena pada grafik ini memiliki 2 titik potong yang dalam yang saling bertemu, yaitu antara kota Rembang dan kota Purwodadi, maka jawabannya bisa penyewaan kiosnya bisa menjawab bahwa kota Rembang ataupun kota Purwodadi. Karena kedua kota tersebut saling bertemu hingga membentuk satu titik potong, dan Tata mereka bisa memilih antara Rembang ataupun Purwodadi untuk memperkirakan bagaimana penambahan profit yang akan dicari untuk suatu daerah tersebut. Kemudian lampiran berikut ini yang bagian kiri ada lampiran surat permohonan izin, yang kedua adalah cara make up. Jadi itu adalah saat ketika make up, foto ketika make up. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya, sudah menyimak presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tadi ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, dan kesalahan dalam menjelaskan. Saya sangat bersyukur dan saya sangat semaksimal mungkin mengerjakan tugas ini agar saya mendapatkan nilai yang memuaskan juga untuk tugas akhir dan tugas besar ini. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.